Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf, tadi beberapa kali berusaha melakukan sambungan untuk siaran langsung, sharing kita pada pagi hari ini. Dari tadi gagal ya. Ini alhamdulillah, insya Allah sudah lancar. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tentang pinjaman online. Khususnya adalah bagaimana cara atau strategi untuk bisa lepas dari jerat pinjaman online atau kita sebut saja pinjol. Nah, pinjaman online saat ini merebak luar biasa, ditawarkan di mana-mana. Hampir setiap kali orang buka Facebook ya atau sosial media, begitu banyak iklan pinjaman online yang ditawarkan dari berbagai macam fintech, di mana mereka menawarkan dengan berbagai macam kemudahan pinjaman tanpa jaminan, hanya modal foto dan KTP saja bisa cair. Sehingga kemudahan ini membuat banyak orang itu akhirnya tergiur kepada yang namanya pinjaman online. Nah, gaya hidup gaya hidup yang mulai saat ini itu merebaknya gaya hidup melalui pinjaman, di mana orang itu saat ini kalau nggak punya duit berani saja dia. Kenapa? Nggak punya barang, kepingin punya HP baru, bisa beli HP baru. Nanti tinggal bayar bulan depannya atau bayar 3 bulan dan lain sebagainya. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya kalau istilahnya pinjaman ini tanpa bunga juga. Cuman yang akan saya kritisi adalah tentang pinjaman online ini, adalah saya tidak akan membahas tentang ribanya ya. Saya nggak akan membahas tentang ribanya. Sudah terlalu sering saya membahas masalah riba. Saya hanya akan melihatnya dari sisi lain, yaitu di mana pinjaman online ini dengan begitu kemudahannya membuat akhirnya banyak orang pula meremehkan, sehingga udahlah butuh sekian, butuh 500.000 pinjam aja, butuh 1 juta pinjam aja, tinggal buka aplikasi foto-foto foto diri, foto KTP, kirimkan, pinjaman pun cair ke rekening. Kelihatannya sangat mudah dan simpel, sehingga setiap orang yang merasa terdesak dengan kebutuhan keuangan, maka sedikit-sedikit dia akan mengambil pinjaman online. Nah, begitu banyaknya persaingan di dunia fintech pinjaman online ini, sehingga banyak yang menawarkan dengan bunga rendah, ada yang menawarkan dengan kecepatan kecepatan pencairan gitu ya, atau tenor yang panjang dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan tawaran-tawaran yang tentunya sangat menggiurkan bagi banyak orang. Nah, persoalannya adalah sekarang kita bisa melihat, karena banyak orang itu bisa pinjam tapi nggak bisa mengembalikan. Kenapa? Manajemen keuangan itu sangat penting. Banyak orang itu yang nggak ngerti tentang manajemen keuangan, di mana ketika dia mengambil uang, kadang-kadang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Seperti misalkan, wah saya mau beli HP baru, padahal HP yang lama masih bisa dipakai. Padahal HP yang baru tidak dipakai untuk produktivitas. Misalkan seperti untuk menunjang pekerjaan. Wong nggak butuh yang seperti itu, butuhnya hanya sekedar buat WA misalkan. Maka HP yang biasa saja, HP yang sudah dipakai, atau HP ya 200-300 ribu lah ya, itu sudah bisa digunakan. Tetapi kadang-kadang orang itu memenuhi gaya hidupnya, bukan memenuhi kebutuhan hidup. Maka yang namanya orang, kalau yang namanya memenuhi gaya hidup, mau pendapatan berapapun nggak akan pernah nyampe. Mau pendapatan 100 juta sebulan pun nggak bakalan bisa nyampe. Kenapa? Karena gaya hidup itu unlimited,
tanpa batas gitu. Setiap kali lihat orang dia bisa seperti itu, kita kepingin. Setiap kali orang bisa melakukan sesuatu, membeli ini dan itu, kita juga kepingin. Ini ya. Maka tentunya ini menjadikan seseorang itu memenuhi gaya hidup ini nggak akan pernah cukup. Nah, tetapi berbeda kalau dengan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup bisa direncanakan. Misalkan kita punya gaji 3 juta. Nah, gaji 3 juta sebulan ini apa kebutuhan hidup yang direncanakan? Misalkan kebutuhan keluarga sekian, nanti kebutuhan untuk lain-lain sekian, untuk kebutuhan pulsa, listrik dan lain sebagainya sekian. Itu semua bisa direncanakan. Karena apa? Karena kebutuhan hidup. Tetapi kalau sudah berbicara gaya hidup, maka tidak ada solusi buat Anda untuk bisa lepas, karena selama Anda masih berusaha memenuhi gaya hidup tersebut. Nah, pinjaman online hadir memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berpikiran pendek karena tidak kuat dengan tekanan ekonomi, sehingga dia berusaha memenuhi baik itu kebutuhan hidup maupun gaya hidup dengan pinjaman online, karena kemudahannya tersebut, karena kecepatannya tersebut, itu ya. Nah, saya tidak akan juga merefleksi ke belakang ya, kenapa Anda katakanlah terjerat dengan pinjaman online. Tetapi yang terpenting adalah kedepannya Anda mau bagaimana. Karena ketika Anda memiliki mindset yang salah tentang pinjaman online, tentang utang, maka Anda akan terjebak kepada hal tersebut terus-menerus dan semakin membesar. Saya menemukan begitu banyak orang yang dia itu ketika dia sudah pinjam online di satu tempat, maka ketika jatuh tempo dia nggak bisa bayar ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sebelum jatuh tempo, dia mengambil pinjaman di aplikasi fintech online yang lainnya. Katakanlah di online yang pertama pinjamnya 500.000. Begitu jatuh tempo nggak bisa bayar, harusnya bayarnya misalkan bunganya 50.000, harusnya bayar 550. Nggak bisa bayar ini, akhirnya dia pinjam di fintech yang lain. Ya sudahlah, saya ke fintech B aja, mengajukan pinjaman. Berapa pinjamannya? 1 juta. Ya yang 550 buat nutup fintech yang satu, yang kemarin yang 450 bisa dipakai buat yang lainnya. Begitu ketemu yang ini nggak bisa lunas lagi, akhirnya pinjam ke yang lainnya lagi dengan nominal lebih besar lagi. Terus menerus seperti itu. Maka ketika pola itu terbentuk, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah akhirnya seseorang itu bisa terjebak di pinjaman online sampai di beberapa tempat. Saya itu sering mendapatkan keluhan dari teman-teman yang dia itu terjebak pinjaman online. Ada yang 5 aplikasi, ada yang 10 aplikasi, bahkan ada yang nyampe 15 aplikasi. Coba 15 aplikasi hanya pinjaman online. Padahal yang namanya pinjaman online ini ngeri sedap ini. Ya ngeri beneran, nggak pakai sedap sebenarnya. Ya ngerinya gimana coba? Ngerinya secara efek psikologisnya luar biasa, di mana dia itu menyadap seluruh isi HP kita. Itu. Jadi fintech itu menyadap seluruh HP kita itu. Makanya ketika kita nginstal aplikasi, kita diminta mengizinkan akses. Akses kontak izinkan, akses galeri izinkan, akses katakanlah kamera izinkan, itu kan. Nah, begitu kita izinkan, sebenarnya kita sedang menyerahkan seluruh data privasi kita kepada pemilik aplikasi. Ini teman-teman. Nah, akibatnya ketika kita itu mau telat angsuran atau telat bayar ketika jatuh tempo di pinjaman online, maka mulailah muncul ancaman-ancaman. Ada ancaman yang bentuknya dari mulai yang halus sampai yang kasar.
Biasanya tahap awalnya nanti diancam, disebarluaskan nomornya atau seluruh kontak yang kita miliki itu semuanya dikasih tahu. Kasih tahu sama temenmu yang namanya X, kasih tahu dia suruh bayar pinjaman di rupiahkita.com misalkan itu ya. Itu jadi kayak gitu, dipermalukan di depan semua kontak yang kita miliki, bayangkan. Ini efek dari pinjaman online. Ini yang paling repot kalau yang dapat kontak, yang dapat info itu adalah relasi-relasi bisnis. Kacau ini kalau sampai relasi bisnis. Bisa hancur trustnya kepada kita, bisa hancur kepercayaannya, respeknya kepada kita hanya gara-gara pinjaman online. Makanya hati-hati teman-teman, jangan tergiur dengan yang namanya pinjaman online. Ketika sudah disebarluaskan, belum juga dia itu kita itu bisa membayar, maka mereka juga tidak akan segan-segan membuat grup yang isinya kemudian diundang teman-temannya itu. Diundang teman-teman kita yang ada di kontak itu, diundang dimasukkan dalam grup penggalangan dana sumbangan untuk si X yang nggak bisa bayar utang ke rupiah online misalkan. Kayak gitu. Tujuannya apa? Biar malu itu, biar malu. Mereka berusaha mempermalukan kita serendah-rendahnya. Ini biasanya kalau udah begini nih, panik ini biasanya ini. Sudah malu, panik, nggak punya duit, kacau semua. Apa cukup seperti itu? Enggak. Nanti kalau kita ternyata di galeri kita menyimpan foto-foto tidak senonoh misalkan, itu bisa mereka pakai itu. Untuk apa? Untuk memaksa kita, nih fotomu yang begini nih, kalau kamu nggak mau bayar saya sebarluaskan ini. Itu ada yang seperti itu, sampai seperti itu, bayangkan. Inilah terus bagaimana coba? Bagaimana? Apa cuman solusinya pinjam lagi di tempat lain kemudian untuk bayar lagi? Nggak akan pernah selesai cara yang seperti itu. Nih ya, cara yang seperti itu nggak akan pernah selesai. Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dengan cara meminjam lagi di aplikasi yang lainnya lagi. Itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi itu adalah menambah masalah. Jadi bukan cuma sekedar menunda, tetapi menambah masalah. Ini teman-teman. Nah, teman-teman, ketika bagaimana terus tindakan kita, belum lagi ya mereka ketika sudah mulai menurunkan debt collector, itu debt collector yang dikirimkan biasanya itu sudah nggak punya rasa sopan santun dan lain sebagainya itu. Maka mereka berusaha mengintimidasi, berusaha menekan dan lain sebagainya supaya kita itu jatuh mentalnya dan bayar utang. Ini sudah begitu nanti bunganya berbunga lagi. Ini maka hati-hati teman-teman, jangan pernah tergiur sama pinjaman online. Terpaksa kayak apapun ini bagi yang belum terlanjur ini. Bagi yang belum terlanjur jangan pernah sentuh-sentuh. Ini coba teman-teman heran nggak saya siaran audio kok pakai gambar seorang tentara Jerman ya, atau tentara mana itu, bukan Jerman, itu Portugis ya. Tentara Portugis ngasih roti kepada seorang anak pribumi Indonesia yang kelaparan, miskin, kurus gitu ya. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini coba? Saya memakai gambar ini karena saya sedang menunjukkan satu filosofi kepada teman-teman semua. Ini yang terjadi kepada kita yang terlibat pinjaman online. Jadi tentara ini terlihat begitu mulianya karena dia itu membantu seorang anak kecil, dikasih roti ya, dikasih sepotong roti, kemudian anak ini gembira luar biasa, menganggap wah tentara ini baik hati, tentara ini luar biasa, saya yang sedang kelaparan, miskin, jelek, kurus, dikasih makan sama dia. Ini caranya seperti itu. Itu adalah strategi yang dilakukan oleh penjajah pada waktu itu untuk membrainwash, sehingga pikirannya penjajah ini orang baik ini. Itu
Mereka akan berpikir seperti itu di pribumi itu diciptakan begitu. Makanya banyak terjadi pengkhianatan. Karena apa? Mereka di brainwash seolah-olah yang namanya penjajah itu datang membawa kebaikan. Di dalam gambar ini ditunjukkan seorang tentara dengan sopan santunnya memberikan sepotong roti kepada anak kecil, menunjukkan humanity yang luar biasa. Padahal di sisi lain yang diserahkan adalah sepotong roti, tetapi yang dia ambil adalah negeri kita. Yang dia ambil adalah kekayaan alam kita. Yang dia ambil adalah nyawa-nyawa pejuang kita. Yang dia ambil adalah kehormatan kita. Ini diambil semuanya sama penjajah, diganti dengan sepotong roti ini. Nah itulah, jadi pinjaman online itu sifatnya kayak penjajah itu. Dia seolah-olah datang membawa kebaikan, membawa sepotong roti, ngasih pinjaman. Pas lagi butuh, saya datang pada saudara nggak dikasih. Pas lagi butuh, saya datang kepada teman nggak dikasih. Pas lagi butuh, siapapun nggak ada yang bantu. Alhamdulillah ya, akhirnya ada pinjaman online yang bisa memberikan saya solusi, ngasih pinjaman saya 1 juta. Dari 1 juta ini, petaka dimulai teman-teman. Petaka dimulai. Dari 1 juta ini akhirnya dia pinjaman online ini bisa merenggut kehormatan kita, bisa merenggut segala-galanya dari kita, menghancurkan masa depan kita. Ini hati-hati, makanya jangan sampai tergiur teman-teman. Bagi yang belum, bagi yang sudah berhenti, jangan ngambil-ngambil lagi. Ini ya, jangan ambil-ambil lagi. Terus bagaimana strateginya atau caranya untuk bisa lepas dari jerat pinjaman online tentunya? Teman-teman pasti penasaran kan, bagaimana caranya kita bisa lepas dari jeratan pinjaman online? Cara yang termudah untuk lepas dari pinjaman online ini yang pertama. Ini dicatat ya teman-teman, dicatat. Yang pertama adalah 1, jangan panik. Ini 1, jangan panik. Jangan panik. Kalau sudah panik, apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah ada benernya. Ya, nggak ada orang panik itu melakukan suatu perbuatan bener, itu nggak ada. Makanya kalau Anda itu merasa panik, nggak akan pernah Anda berhasil melakukan sesuatu dengan benar. Apalagi menghasilkan, apalagi sesuai harapan, nggak akan pernah. Kenapa? Karena Anda panik. Maka ketika Anda sedang berpikir keras, ketakutan, bingung, frustasi, stres dan lain sebagainya karena tagihan pinjaman online di mana-mana, maka berhenti dulu sebentar, tenangkan diri dulu, tarik nafas panjang dulu, tenangkan pikiran, kemudian terima dulu, ya, terima dulu. Jangan panik, terima dulu, pelankan, jangan panik, ya. Baru kalau sudah tidak panik, kita sudah merasa tenang, ya, baru langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalau yang pertama tidak panik, langkah yang kedua adalah terima. Ya, terima kesalahan kita karena terjebak oleh pinjaman online. Maka ketika ada intimidasi, saya terima, nggak apa-apa, memang ini kesalahan saya. Wajar kalau saya dimaki-maki, pantas kalau saya dimarah-marahi, wajar kalau saya dihinakan, pantas kalau harga diri saya dijatuhkan. Sudah, terima saja. Ini, terima saja. Jangan pernah merasa ingin membela diri. Itu nggak usah membela diri. Sudah, itu memang sudah jelas kita itu yang salah sampai bisa terjebak ke dalam pinjaman online. Terima kondisi di mana kita menerima dengan ikhlas kalau kita itu salah. Sudah, jangan cari black sheep lagi, jangan cari kambing hitam lagi. Itu ya, kita sudah terima saja. Itu, terima saja. Kalau itu adalah kesalahan kita, mau dimarahi, mau dimaki, mau diapapun, terima. Jangan kita merasa panik, jangan kita merasa marah, jangan jengkel. Tenang, itu ya. Ini langkah yang kedua, teman-teman. Ini harus bisa dilakukan ini. Ini kalau panik, ingat ya, kalau orang panik gak bisa bener ngapa-ngapain. Itu pasti isinya kacau, bikin kacau kalau sampai seseorang itu panik. Yang kedua, terima, ya, terima kondisi tersebut, nggak usah marah, nggak usah jengkel,
nggak usah merasa harus membela diri dan lain sebagainya. Ya, memang ini adalah kesalahan saya. Ya, ini adalah merupakan kesalahan fatal yang saya lakukan. Gitu aja. Sudah seperti itu saja, itu ya. Terus, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya teman-teman kabari orang-orang yang di seluruh kontak teman-teman semua, kasih tahu teman-teman. Mohon maaf nanti kalau teman-teman mendapatkan pesan dari rupiah online atau dari apalah itu kalau saya itu terkena kalau saya belum bayar, maka itu betul dan saya memang belum bisa bayar, tolong diabaikan saja WA-nya. Saya memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan. Sampaikan secara gentle kepada seluruh kontak yang Anda miliki, sehingga ketika mereka mau menjatuhkan martabat Anda, orang-orang debt collector itu mau menjatuhkan martabat Anda dengan WA teman-teman Anda semua, Anda sudah ngasih tahu jauh lebih baik kita yang ngasih tahu daripada dari debt collector yang ngasih tahu. Sama-sama akhirnya tahu, lebih baik kita sampaikan kalau kita kondisinya memang sedang kurang baik, dan sambil kita minta doa. Mohon maaf ya teman-teman kalau nanti ada WA yang kurang enak dari debt collector. Mohon doanya supaya saya dimudahkan di dalam menyelesaikan masalah ini. Mohon supaya saya didoakan agar lancar rezekinya, dan saya selalu berharap dukungan dari teman-teman semua. Gitu aja, yang gentle itu ya, itu ya. Itu langkah ketiga. Langkah yang keempat macetkan. Nah ini ya, jadi langkah yang keempat macetkan. Kalau memang nggak punya duit, nggak usah cari pinjaman kemana-mana, nggak usah nyari-nyari pinjaman lagi. Kalau memang nggak punya duit, jangan dibayar dulu. Nanti sampaikan, kalau mereka marah, sampaikan saja, saya punya iktikat baik, saya bertekad akan membayar, tetapi bukan sekarang. Saya akan bayar, tetapi pokoknya saja. Saya akan selesaikan, tetapi tanpa denda. Gitu aja, nggak usah sampaikan hal seperti itu secara tegas, itu ya. Sampaikan secara tegas, hindari debat kusir yang nggak perlu, itu ya. Sampaikan seperti itu. Kemudian mereka mau ngomong apa, silahkan terserah. Semuanya saya sudah serahkan kepada sudah saya terima, saya ikhlas. Kalaupun Anda mau jatuhkan martabat saya, silahkan. Kalau Anda mau melakukan hal-hal katakanlah yang membuat harga diri saya dijatuhkan, silahkan. Tetapi saya punya iktikat baik, saya akan lunasi. Gitu. Jadi bukan kita ngemplang ya, bukan. Memacetkan itu bukan ngemplang. Memacetkan itu adalah kita sekedar tarik nafas ini, kita persiapkan diri, kumpulin duit, baru nanti kalau ada kita bayar. Selama belum ada, nggak usah kita itu pinjam kemana-mana, baik pinjam di aplikasi online yang lain atau pinjam ke saudara dan lain sebagainya. Kalau sampai kita masih panik cari pinjaman kemana-mana, itu artinya kita itu masih panik. Rumusnya orang panik pasti bikin kacau. Wah ya sudahlah, saya pinjam aplikasi ini lagi, yang lainnya lagi, ini ada aplikasi baru lagi, pinjam lagi, nanti jadi masalah lagi, nambah banyak pinjamannya, hancur Anda. Itu ya. Itu. Terus langkah berikutnya lagi apa? Kalau langkah berikutnya tingkatkan income. Ini ya, tingkatkan income. Kalau Anda adalah karyawan, bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan di luar Anda sebagai karyawan? Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, bagaimana Anda bisa mendapatkan pemasukan selain dari yang suami Anda berikan? Kalau Anda adalah seorang pengusaha, bagaimana Anda bisa meningkatkan pendapatan dari usaha Anda? Atau Anda harus memutuskan untuk menambah usaha baru yang khusus hasil keuntungannya adalah digunakan untuk bayar pinjaman online. Ini ya, itu adalah langkah strategi yang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Anda, waduh saya diintimidasi, nanti katanya saya kalau nggak bayar mau di BI checking, saya itu mau di blacklist. Ya biarin aja.
Malah bagus kalau sampai BI checkingnya itu di blacklist, berarti Anda seumur hidup nggak bakalan ngutang lagi. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi jangan takut di blacklist, nggak apa-apa. Hidup Anda itu Allah yang menjamin. Hidup itu Allah yang akan melindungi Anda, bukan perbankan, bukan pinjaman online. Itu loh. Itu ya teman-teman, ini mindset yang harus teman-teman miliki. Jadi jangan sampai kita itu didikte oleh pinjaman online, jangan itu ya. Ini maka tingkatkan penghasilan. Jadi tingkatkan income. Kalau sudah meningkatkan income, apa yang harus dilakukan lagi? Yang harus dilakukan lagi, langkah berikutnya adalah mengencangkan ikat pinggang, cari mana yang masih bisa kita hemat pengeluarannya. Oh, biasanya pulsa sebulan ini ibunya 100.000, suaminya 100.000, anaknya 100.000. Ya sudah, kita cut sekarang. Mau nggak mau sudah, kita sekarang gini aja, nonton YouTube nggak usah. Terus hal-hal yang nggak penting nggak usah. Sekarang kita internetnya sebenarnya yang diperlukan cuman buat WA. Maka sekarang semuanya paket sosial media saja belinya yang 25.000 untuk satu keluarga, 25.000 satu keluarga, 75.000 satu bulan. Paket sosial media bisanya apa? Bisanya membuka WA, karena membuka WA nggak ada gambar membuka WA dan membuka Facebook nggak pakai gambar, misalkan gitu, nggak apa-apa. Itu namanya memangkas pengeluaran sehingga kita itu mendapatkan free cash, itu ya. Itu dari urusan pulsa, dari urusan listrik. Wah, ini kita listrik biasanya sebulan habisnya 300.000. Kenapa habis 300.000? Wah, kulkas ini. Udah, kulkasnya kita matiin aja dulu. Kenapa? Kulkas 1 bulan itu 1 hari yang namanya kulkas itu biaya listriknya itu 4.000 sampai 5.000. Kalau 1 bulan, wah ini sudah ketemu berapa ini, misalkan gitu. Oh, kalau 5.000 kali 30 sudah 5 kali 3 150.000. Wah, sudahlah listriknya kulkas sementara kita matikan aja dulu. Nah, itu. Jadi begitu kulkasnya mati, dapat free cash kita 150.000 sebulan. Kemudian dari apa lagi nih? Wah, ini karena kulkasnya sudah mati, kita jadi nggak kebanyakan pengeluaran, bikin es, bikin beli buah kebanyakan dan lain sebagainya yang harus disimpan di kulkas, kayak gitu. Nah, di situ. Terus kemudian apa lagi nih? Oh, kita itu biasanya suka seminggu sekali atau seminggu 2 kali makan di luar. Sudah mulai sekarang makan di luar di-cut, nggak pakai ada acara makan di luar, nggak ada acara seperti itu. Sementara kita cut dulu. Sehingga pengeluaran yang harusnya buat makan di luar itu 0. Itu bisa hemat berapa? Bisa hemat 400.000 sebulan misalkan, karena seminggu sekali keluar habis 100.000. 4 minggu berarti kan 400.000 hematnya. Ini udah berapa itu penghematannya? Dari keluar rumah 400.000, dari pulsa itu bisa dihemat sampai 225.000, dari listrik mungkin bisa dihemat sampai 100 sampai 150.000 dan lain sebagainya. Itu ya, itu uang jajan anak kurangi juga nggak apa-apa, uang jajan orang tua juga harus dikurangi, nggak apa-apa. Itu. Jadi setelah kita meningkatkan income, sekaligus kita di dalam waktu bersamaan kita juga mengencangkan ikat pinggang, mengurangi pengeluaran sehingga ada free cash yang dihasilkan. Lah, hasil dari new income dan hasil dari efisiensi dari pengeluaran, buat apa itu semua? Buat bayar pinjaman online. Waduh, itu kayaknya prihatin banget ya. Ya iyalah, prihatin banget. Itu kan namanya saja mau kita bebas, mau free kok, mau lepas dari jerat utang kok. Apa mau kita seumur hidup itu mau dikejar-kejar terus sama debt collector? Itu ya teman-teman. Ini harus difahami oleh teman-teman semuanya. Ini jadi itu sharing saya pada pagi hari ini. Insya Allah nanti
di waktu yang akan datang saya akan sharing kembali ya kepada teman-teman semua. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ini saya lagi di jalan, lagi di mobil. Jadi saya nggak bisa video karena ini saya lagi di mobil nyetir ini. Jadi saya sempatkan untuk bisa sharing kepada teman-teman semua karena sudah lama saya nggak bisa sharing karena kemarin aktivitas yang luar biasa, juga anak sakit masuk rumah sakit sehingga lama saya nggak bisa sharing. Oke teman-teman, mohon maaf belum bisa tanya jawab ya. Nanti di sharing berikutnya insya Allah akan saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.